Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Pandi, kelas 04 TPLP 008, ingin mempresentasikan tugas 6, yaitu studi kasus sebelum UAS. Sini berikut soalnya. Sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data. Terus bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikut dan gambar. Topologi, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Sini saya membuat topologinya seperti ini. Lalu sini user untuk mengakses aplikasinya, load balance untuk mendistribusikan traffic ke server berikutnya. Ini EC2-nya menjalankan aplikasi ke server yang sesuai. Terus web server 1 dan 2 menangani permintaan web dari pengguna. Terus ada objek ini, ada objek storage untuk menyimpan file seperti dokumen, gambar, dan video. Perhitungan biayanya ini load balance-nya diperkirakan menelan biaya sekitar $56,20 per bulan. EC2-nya diperkirakan $59,90. Web servernya sama, database servernya $29,95. Ini beri objek storage servernya diperkirakan menghabiskan $115 per bulan. Sini berikut rinciannya, dan totalnya sekitar $321,95. Terus IP address dan konfigurasi portnya, load balance. IP-nya itu tergantung konfigurasi AWS yang berupa alamat IP publik. Portnya itu 80 dan untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS. EC2-nya IP-nya tergantung konfigurasi jaringan internal yang berupa IP privat. Portnya 22 SSH, 80 HTTP, dan 443 untuk HTTPS. Web server IP-nya untuk web 1 ini 192.168.1.10 dan web 2-nya 192.168.1.11. Portnya itu 80 untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS. Database server IP address-nya 192.168.1.20. Portnya itu 3.306 untuk MySQL, terus 5.432 untuk PostgreSQL. Objek storage servernya IP address-nya 192.168.1.30. Portnya itu 9000 min-IO. Lanjut nomor 2. Sini Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Ini bagaimana solusi cloud yang ditawarkan untuk masalah berikut. Ini menurut saya solusi cloud direkomendasikan untuk mengatasi masalah lonjakan mahasiswa baru di Unpam adalah dengan menggunakan layanan AWS, Google Cloud,
atau Azure untuk meningkatkan skalabilitas infrastruktur. Dengan memanfaatkan cloud, universitas dapat secara otomatis menambah kapasitas server saat ada peningkatan pengguna, mencegah gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Implementasi load balance seperti AWS LB atau GCP load balance juga penting untuk mendistribusikan beban traffic secara merata ke berbagai server, memastikan layanan tetap tersedia tanpa hambatan yang signifikan. Lanjut nomor 3, ini bagaimana memahami konsep otomatis dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Sini saya menjawab otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server merupakan konsep untuk mengotomatiskan dan mengelola secara terpusat proses-proses operasional seperti development, konfigurasi, dan scaling server secara efisien. Contohnya, pada sebuah perusahaan teknologi besar, konsep otomatis dan orkestrasi diterapkan untuk mengelola ribuan server yang mendukung aplikasi web mereka. Mereka menggunakan alat-alat seperti Ansible atau Kubernetes untuk secara otomatis melakukan development aplikasi, memantau kesehatan server, dan menanggapi perubahan trafik secara dinamis tanpa perlu campur tangan manual yang intensif. Ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan ketersediaan sistem secara keseluruhan. Nomor 4, sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Saya menjawab, menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, perusahaan asuransi yang menyimpan data nasabah warga Indonesia di luar negeri, seperti di Turki, harus mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Perusahaan tersebut wajib memastikan bahwa pengolahan dan penyimpanan data nasabah dilakukan dengan memenuhi standar keamanan dan privasi yang sesuai, termasuk mengamankan data dari akses yang tidak sah dan menginformasikan nasabah mengenai penyimpanan data di luar negeri. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, serta melindungi hak privasi nasabah dari potensi risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi pribadi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.